Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kembali lagi di podcast santai Sistem Informasi dengan judul Mahasiswa Harus Berorganisasi. Sebelumnya perkenalkan, saya menjadi podcasternya. Perkenalkan, saya Kane Dwi Tananta dan kita bakal kedatangan tamu nih, salah satu partner belajar mahasiswa Sistem Informasi, yaitu Bu Grandis. Halo Bu. Halo Mbak Naya. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Mungkin sedikit perkenalan nih Bu untuk teman-teman Sisforians yang nonton. Aku udah kenal ya. Waduh, perkenalan lagi nih. Mungkin untuk yang lain ya, bukan Sisforians ya. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Nama saya Grandis. Seperti yang disebutkan sama Mbak Ganaya tadi ya, saya partner belajar dari teman-teman mahasiswa di Sistem Informasi UISI. Oke. Sebelumnya mungkin bisa diceritain nih Bu, untuk awal mulai masuk di UISI itu gimana lah? Gitu. Gimana ya? Gimana maksudnya? Ini berarti flashback ini ya? Iya. Oh, flashback. Kalau masuk di UISI itu saya dari tahun 2015, Mbak. 2015. Jadi pertama kali UISI berdiri. Itu. Wow, berarti bisa disebut dosen senior nggak sih Bu? Waduh, dosen senior mungkin berlebihan ya. Iya. Ada yang lebih senior lagi sebenarnya daripada saya. Yang waktu STIMSI dulu kan masih ada. Ya. Oh, berarti oh ya Bu, UISI ya? Betul. Jadi yang STIMSI kan ada dosen-dosen juga tuh. Nah itu saya masih belum sesenior itu. Jadi saya masuknya saat UISI pertama kali ada berdiri. Termasuk babat alas juga sih sebenarnya di sistem formasi. Untuk di dengar-dengar untuk babak alas ya Bu? Babat alas. Babat alas. Betul. Babat alas di karir di kemahasiswaan ataupun pertama kali masuk di UISI ini, Bu Grandis dengar-dengar pertama kali untuk menciptakan ataupun membangun suasana mungkin organisasi di dalam kampus ya? Tahu dari mana Mbak? Kan sudah ini Bu, di share-share. Oh gitu, oke, baik. Kalau untuk pengalaman dulu pertama kali memang saya masuknya ke sini kan ke UISI kan jadi dosen sistem formasi, ya kan? Oh iya ya, jadi dosen. Jadi dosen. Nyebutin ya. Iya. Jadi dosen di sistem formasi gitu kan. Kemudian karena masih baru pertama kali ada berdiri UISI dan waktu itu mahasiswanya baru 2 angkatan dari sekolah tingginya gitu kan. Oleh karena itu kita punya tugas berat waktu itu, saya dan teman-teman dosen, bapak ibu dosen yang lain itu untuk menginisiasi kemahasiswaan atau organisasi yang ada di lingkup UISI, organisasi mahasiswanya gitu kan. Jadi waktu itu kebetulan sebelum itu saya dapat amanah di IOMB. Kalau sekarang itu apa ya istilahnya? PKKMB ya. Dulu itu namanya IOMB, teman-teman. Berarti awal mulanya IOMB. Iya, namanya dulu IOMB CEMS, IO-CEMS gitu. IO-CEMS itu adalah informasi orientasi, CEMS-nya itu adalah slogan dari Semen Indonesia. CEMS, budayanya Semen. Jadi dulu namanya IO-CEMS gitu. Nah pada saat itu saya diamanai jadi si acara. Kemudian alhamdulillah waktu itu sempat booming gitu ya, maksudnya dari pembukaannya itu yang wah gitu. Nah mungkin dari situ kemudian saya diminta bantu untuk bagian kemahasiswaan di UISI. Oh makanya ya. Untuk kenapa sih Bu? Untuk flashback ini, kenapa sih Bu Grandis ini terdorong untuk menginisiasi untuk menghidupkan lingkungan kampus tuh harus ada organisasinya? Mungkin karena pengalamannya Bu Grandis dulu atau seperti apa nih Bu? Atau mungkin memang jiwa-jiwanya emang udah jiwa-jiwa organisator. Waduh, ya, gitu. Ya. Oke Mbak Kanaya, wah ini pertanyaannya cukup ini ya. agak berat ya sebenarnya. Kalau ngomongin passion sih sebenarnya kalau dari zaman saya waktu masih muda ya, waktu masih kuliah itu emang saya punya passionnya selain di education juga di youth development. Jadi pengembangan kepemudaan gitu.
Jadi memang waktu itu saya pengalaman organisasi sih kalau boleh dibilang mulai dari SMA sebenarnya. Dari SMA. SMA, iya. Berarti SMA itu langsung SMA sudah ikut OSIS. OSIS ya. Tapi sebenarnya dulu karena ini kejebak sebenarnya, bukan kejebak sih, apa ya, gimana ya. Dulu tuh awalnya ikut Paskibra kan. Terus kemudian pengen jadi ketua Paskibra tuh dulu ceritanya. Iya. Tapi kalau mau jadi ketua itu harus ikut yang namanya LDKS, latihan dasar keterampilan siswa. Oh iya. Nah, itu tuh untuk menjadi pengurus OSIS. Nah, pada saat saya ikut, ternyata kata-kata kakak tingkat saya, kamu sayang kalau cuma jadi ketua ekskul gitu. Akhirnya saya sampai di fase yang lebih tinggi. Cuman waktu itu saya nggak dapat izin dari orang tua waktu itu, karena masih itu adalah organisasi pertama saya. Akhirnya saya cuma ada di sekretaris 1 OSIS. Gitu. Jadi nggak jadi ketua Paskibra, nggak jadi, tapi jadinya sekretaris 1 OSIS. Kemudian dari situ pengalaman organisasinya saya bawa ke mahasiswa waktu itu S1, sempat jadi steering committee untuk kaderisasi di tahun kedua. Nah, kemudian tahun ketiga itu mencoba untuk ini aja sebenarnya, untuk apa ya, niatnya tuh cuman pengen nyampein gagasan gitu. Akhirnya saya coba daftar waktu itu calon kahima di prodi ya, di jurusan ya. Itu padahal sudah ada 5 calon. 5 calon? Iya, laki-laki semua. Dan saya perempuan sendiri, betul. Dan yang terpilih 6 orang waktu itu. Dan yang terpilih Bu Grandis. Alhamdulillah, mungkin karena ya namanya amanah itu kan nggak salah pilih orang gitu ya. Kalau saya pegang prinsipnya seperti itu, jadi waktu itu bedanya nggak terlalu banyak sih sama yang urutan kedua. Cuman akhirnya amanahnya jatuh ke saya waktu itu, ya sudah saya jalankan. Jadi awalnya ini jebakan, tapi bisa jebakan ya. Bisa ini Bu, apa ketagihan terus sampai menjadi kahima ya, dan mungkin ya. Bisa dibilang merubah ilmu-ilmunya Bu Grandis bisa dipakai ke adik tingkatnya ataupun organisasi yang pada saat itu Bu Grandis jalankan. Iya betul. Nah, karena keterkaitannya Bu Grandis dengan organisasi, mungkin bisa nih di-sharing terkait pentingnya organisasi tuh, apalagi kita ini sekarang udah mahasiswa ya Bu. Untuk dari pandangannya Bu Grandis, pentingnya organisasi dalam lingkungan kampus ataupun di luar kampus, mungkin itu seperti apa Bu untuk sebagai diri kita itu? Sebagai mahasiswa. Ya? Oh, berarti ini saya flashback jadi mahasiswa dulu ya. Saya tuh sebenarnya prinsipnya gini Mbak, kalau teman-teman mahasiswa itu mau belajar berorganisasi, itu yang pertama itu adalah niatnya dulu. Niatnya dulu, ya. Mau ngapain sih, gitu kan? Belajar organisasi itu mau dapat apa? Itu harus pertama dulu. Jangan cuman sekedar ikut-ikutan, temennya satu geng misalnya join organisasi dia juga ikut join gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Iya. Nah, sering terjadi Bu. Nah, jadi motivasi awalnya itu akhirnya kurang kuat. Ya, itu yang pertama. Jadi niatnya dulu. Yang kedua, menurut saya mahasiswa ini juga harus sudah mulai istilahnya apa ya, habis dengan urusannya sendiri. Dalam arti jangan, kalau mau masuk organisasi jangan terus memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan bersama. Iya betul, karena organisasi itu kan kumpulan orang. Bukan jalan sendiri. Nah, kalau dia masih belum habis dengan urusannya sendiri, dibawa ke organisasi, ya nanti bisa bermasalah di dalam organisasinya gitu. Itu yang kedua ya, itu yang berangkatnya dari diri sendiri sebenarnya, ya kan? Nah, oleh karena itu kenapa di UISI sendiri kan juga, kalau mungkin Mbak Kanaya tahu kan juga ada pelatihan-pelatihan yang membekali seperti manajemen diri, KMM Pratedi gitu ya. Iya, Bu. Lalu juga bertingkat lagi ke betul yang sifatnya ke manajemen kegiatan gitu kan, baru manajemen organisasi. Jadi itu memang ada tujuannya, kenapa dibuat berjenjang, biar dia sudah bisa manage dirinya sendiri, kemudian ketika dia teamwork, dia kerja bareng dengan teman-teman yang lain, itu dia juga harus bisa paling tidak mengetahui teorinya atau gambaran umumnya mengenai gimana sih kita memanage kegiatan, gitu kan. Baru kalau misalnya itu sudah, ya dia belajarnya di organisasi itu.
Jadi itu tadi harus sudah habis dengan urusannya sendiri, jangan kepentingan sendiri selalu dibawa di dalam organisasi. Itu selama ini masih seperti itu. Pasti sering mengaitkan antara waktuku habis di organisasi sedangkan aku punya tanggung jawab yang lain kan gitu kan. Nah itu tuh pasti sering ketemu pasti kayak gitu. Sering Bu. Oh iya. Nah kenapa dulu kok ikut organisasi, join organisasi kalau mikirnya seperti itu? Kan itu sudah risiko harusnya gitu kan. Nah itu yang masih harusnya dari awal ditata dulu niatnya gitu ya, biar apa yang didapatkan dari organisasi itu nggak cuma dapat capeknya aja, waktunya habis aja, atau bahkan uangnya habis aja buat ngurusin kegiatan ya teman-teman ya. Tapi kan juga ada hal positif lainnya yang pasti dia bisa dapetin kalau niat dari awalnya sudah bagus. Berarti yang paling pertama yang kuncinya lah Bu ya, masuk organisasi itu harus benar-benar niat dari diri sendiri, udah bisa mengatur di mana egoisnya kita gitu ya Bu. Soalnya kita kan kalau udah masuk di organisasi itu bukan membahas terkait diri sendiri lagi, tetapi orang-orang yang akan kita temenin kerja sama. Betul. Nah, gitu. Berdasarkan pengalaman organisasi dari Bu Grandis nih, mungkin bisa di spill dikit untuk organisasi yang dikatakan baik itu seperti apa? Kalau memang misal contohnya punya tujuan mungkin itu sudah jelas sih. Mungkin dari Bu Grandis gimana Bu? Organisasi yang baik. Yang baik ya pasti pertama udah harusnya dia punya orang-orang yang peduli ya. Itu yang nomor satu. Sekumpulan orang-orang yang peduli. Peduli sama organisasinya. Kalau enggak ya ditinggal lari semua itu. Bener nggak? Bener. Jadi pasti harus ada yang loyal ya, itu pasti harus ada. Jadi walaupun mungkin nggak semua, tapi organisasi yang baik itu pasti memunculkan orang-orang yang dia punya kepedulian yang lebih besar dibandingkan dengan sekelompok lainnya. Itu harus ada. Dan biasanya orang-orang seperti itu dia akan menduduki posisi strategis. Entah itu jadi ketuanya, entah itu jadi BPH-nya gitu ya, atau jadi kadif-kadifnya barangkali. Nah itu karena dia punya istilahnya rasa ikut memiliki organisasi itu ya. Jadi itu yang perlu dicari itu sebenarnya kalau ingin mengembangkan organisasi yang biar sustain, biar terus berkembangnya itu nggak gitu-gitu aja ya, nggak stagnan gitu ya, tapi juga ada signifikan dari tiap tahun ke tahun gitu. Kalau masalah tujuan, visi misi ya, program kerja itu kan pasti ya. Iya, Bu. Setiap organisasi pasti punya itu. Apalagi organisasi itu berdiri itu kan pasti punya yang namanya landasan. ADART. Betul, ADART kan. Nah, cuman nggak berhenti sampai situ. Ya, jadi kalau organisasi yang baik dia juga butuh seorang pemimpin yang dia bisa menggerakkan. Berarti penggerak ya. Betul. Jadi pemimpin ini kalau dia nggak bisa menggerakkan, jangan berharap yang lainnya bakalan selaras geraknya, gitu. Jadi butuh seni di situ, seni seorang pemimpin. Betul. Makanya kenapa saya itu juga heran sih, kenapa ya mahasiswa sekarang itu apakah paham nggak sih sebenarnya esensi mereka berorganisasi itu apa? Apa yang pengen mereka kejar itu apa sebenarnya? Apakah cuman pengen kelihatan, wah anak itu aktif nih, aktivis gitu misalnya. Ya. Tapi aktivisnya cuman, ya dia cuman bagus manage event aja. Tapi hubungan sama teman-temannya dia kurang baik. Maksudnya dalam organisasi itu ya, hubungan dengan staf lain dia kurang baik. Terus kemudian dia nggak tahu aturan di dalam organisasi itu. Itu juga saya katakan belum bisa dikatakan dia paham benar berorganisasi itu yang seperti apa. Karena kalau saya lihat selama ini tuh teman-teman agak susah membedakan Mbak antara gabung organisasi itu jadi benar-benar belajar soft skill. Ya, soft skill itu banyak ya. Iya. Bisa komunikasi, leadership, kepemimpinan, problem solving, ya, koordinasi, macam-macam tuh soft skill. Ya. Dengan event organizer yang dia hanya fokusnya cuman iya betul. Jadi cuman bulan depan ada proker apa gitu ya. Iya. Bentuk panitia, jalankan, selesai, that's it. No, bukan. Padahal organisasi nggak sebatas sekecil hanya menjalankan program kerja doang. Ya, that's right gitu. Bukan itu. Jadi kalau seperti itu ya teman-teman
belajarnya mungkin lebih ke skupnya kalau jadi staf magang gitu kan ya, biasanya kan juga lebih ke teknis. Tapi kalau sudah ngomongin dia join di organisasi, apalagi dia ada di posisi strategis, Kadif atau Kadep ya, terus kemudian BPH, ya itu harusnya udah ngomonginnya nggak cuma proker atau event ya, tapi juga gimana manage SDM-nya, manage keuangan, manage aturan-aturan, kalau perlu ada reward punishment di situ, ada sistemnya. Ada yang mengatur. Betul. Ya, jadi sangat seru sebenarnya sih belajar manajemen organisasi itu, atau kita berorganisasi itu sebenarnya nggak cuma ngomongin kegiatan yang aduh capek, bulan depan udah panitia ini, bulan depan lagi ada panitia lagi, apa kepanitiaan lagi, bukan tentang itu aja sebenarnya. Ada banyak aspek lain yang teman-teman bisa pelajari di situ. Gimana teamwork kita ya kan dalam sehari-hari, dalam mengurusi program mungkin atau aktivitas organisasinya yang rutin misalnya gitu ya. Itu juga nanti akan ada kaitannya juga Mbak antara organisasi dengan yang non akademik dengan akademiknya. Oke, jadi karena Bu Grandis ini adalah salah satu dosen dari sistem informasi, mungkin aku sendiri mau nanya sih Bu, untuk mata kuliah ataupun dari sistem informasi sendiri dengan kaitannya organisasi itu seperti apa sih Bu? Oke, baik. Ini cukup challenging ya pertanyaannya ya. Iya. Menghubungkan antara dua hal gitu ya, aktivitas di akademik dengan non akademik ya, atau dari keprofesian. Kalau kita ngomongin sistem informasi itu kan lebih ke keprofesian ya. Pada prinsipnya sih konsep antara sistem dengan organisasi itu mirip-mirip Mbak. Ya kan? Kalau organisasi itu kan melibatkan nggak cuma satu orang yang berkumpul dengan tujuan yang sama, bergerak bersama gitu kan ya. Kalau sistem kan juga secara konsep kan juga kurang lebihnya seperti itu. Jadi kumpulan dari beberapa elemen yang berbeda yang saling berkoordinasi, saling bekerja bersama untuk menghasilkan sesuatu atau mencapai suatu tujuan kan gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya teman-teman yang masuk di prodi sistem informasi UIC ini harusnya bersyukur gitu kan, karena secara konsep organisasinya itu banyak yang nyambung dengan mata kuliah yang diajarkan di sistem informasi UIC gitu. Misalnya kalau kita lihat misal ketika seorang calon ketua gitu ya maju untuk menjadi calon ketua itu kan harus punya visi misi. Ya, visi misi dia harus kemudian menurunkan ke strategi, ke program, ke tolok ukur keberhasilannya nanti seperti apa. Nah itu ada salah satu mata kuliah yang memang kita membahas tentang itu. Misalnya kita pakai pendekatan balance scorecard gitu misalnya, ya kan, pernah dengar nggak? Balance scorecard, ya kan? Nah itu kan untuk kita bisa menghasilkan ukuran-ukuran keberhasilan dalam organisasi. Itu ada di sistem informasi, misalnya seperti itu. Terus kemudian ketika kita menjalankan operasional organisasinya, aktivitas di organisasinya, ya itu kan kita nggak ngomongin hanya event aja kan. Kita kan juga ngomongin gimana misalnya nanti ketika event itu berjalan itu disupport dengan misalnya pengajuan proposalnya yang harus sesuai dengan aturan, prosedur dan sebagainya. Itu kita bisa juga manfaatkan mata kuliah misalnya tata kelola. Memang tata kelola kalau di sistem informasi kan khususnya ke IT. Ya, kita bisa adopsi konsepnya untuk bikin tata kelola di organisasi. Kayak gitu. Cocok kan? Nah, jadi kalau sistem informasi itu kan kita nggak ngomongin hanya teknologi informasinya aja ya Mbak. Jadi di situ ada aspek people-nya, ada aspek organisasi atau bisnisnya, prosesnya. Itu kan kita ngomongin semua tuh keterkaitannya. Nah, ketika kita ngomongin di organisasi, harusnya kita juga bisa mengadopsi. Jadi, harapannya teman-teman di sistem informasi itu bisa mengadopsi antara akademik itu ke organisasi, ilmu-ilmu yang didapatkan dari mata kuliah ya, bisa diterapkan di organisasi. Sedangkan soft skill yang kita bisa dapetin dari organisasi, misalnya kita manage kepanitiaan, gitu, manage SDM-nya, itu kan. Kita bikin sistem koordinasi yang efektif, efisien, gimana jarkom di internal organisasi. Itu kita juga bisa terapkan soft skill itu untuk kuliah, di perkuliahan. Jadi misalnya pada saat
dapat tugas dari dosen, ya kan? Gimana caranya biar pengerjaannya bisa lebih efektif gitu loh Mbak. Jadi harusnya sih memang bisa balance antara organisasi dengan perkuliahan di sistem formasi, bisa saling mensupport gitu. Nah tadi ini bahas terkait kegiatan akademik sama non akademik nih Bu. Aku teringat dengan kejadian yang bukan kejadian sih, maksudnya yang saat ini terjadi kan banyak nih Bu program eksternal yang sifatnya itu bukan reguler, seperti kayak kesempatan magang yang bisa dikonversi dengan FRS-nya. Nah itu nanti dengan melihat kejadian itu, dengan melihat adanya kesempatan itu, mungkin dari minat dari mahasiswa itu agak menurun Bu buat mengikuti kegiatan organisasi gitu. Mungkin pendapat dari Bu Grandis itu dengan adanya itu seperti apa Bu? Oke, baik. Berarti kayak semacam program-program, ibarat saya sebut misalnya magang eksternal gitu ya, bukan yang reguler ya, bukan yang reguler tapi yang misalnya bisa dikonversi, itu kan kesempatan yang langka ya. Misalnya ada perusahaan X yang membutuhkan staf magang gitu untuk rekrutmen di luar jadwal magang yang reguler, begitu kan maksudnya ya. Program-program seperti itu saya perlu apresiasi, itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi mahasiswa ya. Jadi bukan berarti kemudian saya nggak ngebolehin, silakan. Tapi ingat bahwa hal-hal semacam itu dengan organisasi itu orientasinya beda. Orientasinya kalau kita mau ambil misalnya contohnya magang di industri, di perusahaan, ya kan? Itu kan kita lebih menguatkan, memperkaya, mengasah keprofesian kita kan. Dari segi hard skill-nya yang kita terapkan kan. Gitu. Jadi misalnya kan biasanya dari requirement kan yang bisa tools tertentu gitu misalnya, atau yang sudah pernah ada sertifikasi khusus gitu misalnya, ada satu requirement kan gitu biasanya ya. Nah itu kan sebenarnya lebih pada orientasinya itu untuk menguatkan keprofesiannya sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin organisasi itu nggak murni keprofesian, tapi ada soft skill yang lebih besar di situ, yang bisa jadi pada saat magang tidak terlalu didapatkan, atau mungkin program-program yang di eksternal kampus gitu ya, itu bisa jadi tidak sebesar soft skill yang didapatkan di organisasi. Cuma memang agak tricky kalau organisasi itu ya kembali lagi di niatnya ya. Niatnya kalau misalnya dia nggak mau, dia cuman pengen terlihat aktif ngurusi program aja, ya akhirnya dia nggak akan belajar namanya misalnya leadership, communication skill, problem solving. Padahal semua itu bisa kita dapatkan ketika kita berorganisasi, secara langsung ataupun nggak langsung. Kalau langsung ya misalnya kita jadi leader di organisasi kan langsung ya, kita belajar ilmu seni memimpin, leadership. Communication, problem solving itu kan ketika kita menjalani aktivitas yang ada di organisasi itu, kita baru menemukan itu gimana sih cara problem solving yang cepat, metodenya itu bisa kita ambil dari mata kuliah, kita terapkan di organisasi. Ada soft skill yang di situ yang muncul. Nah, jadi kalau saran saya atau pandangan saya adalah ya kedua itu harus kita manage, balance. Harus kita buat roadmap, perencanaan. Oh, misal gini, contohnya kalau di UIS itu bersyukur juga nih yang organisasi itu biasanya sampai tahun ketiga. Benar ya? Iya, Bu. Bisa jadi di perguruan tinggi lain itu sampai tahun keempat itu masih ngurusin organisasi kemahasiswaan. Ada seperti itu. Iya betul. Nah berarti kan kalau misalnya kita cuma sampai di tahun ketiga nih, semester 7 bisa nggak magang? Bisa kan masih ya? Masih ada kesempatan. Bisa nggak ikut project-project di luar kampus itu? Harusnya masih bisa juga. Kalau kita memang mau lulus misalnya 4 tahun. Jadi bisa dua-duanya jalan sebenarnya. Organisasi juga jalan, yang lain itu juga dapat, tapi kita atur waktunya gitu, harus setting prioritasnya. Oh kalau saya ikut magang duluan, nanti kalau tahun keempat saya udah nggak bisa ikut organisasi misalnya seperti itu. Ya berarti organisasi dulu, baru kita keluar gitu. Atau mau nyelesain skripsinya dulu, tugas akhirnya, baru setelah itu magang bebas. Nah, sampai berapa lama terserah selama jadi mahasiswa kan? Ini kan soalnya kesempatannya cuma jadi mahasiswa. Kalau udah lulus sudah nggak ada lagi kesempatannya gitu. Jadi ya harus
diatur, dibuatkan roadmap yang jelas. Gitu. Oh, jadi saya nangkapnya ini kalau program eksternal yang bukan reguler itu lebih ke mengasah hard skill mungkin, tetapi kalau kita ikut organisasi itu bakalan mendapatkan banyak-banyak pelajaran terkait soft skillnya diri kita sendiri. Nah, balik lagi nih Bu, mau nanya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu, menutup Siap. Perbincangan Yeah. kita pada hari ini. Mungkin apa sih Bu, atau apa pandangan Ibu terhadap mahasiswa yang lagi belajar organisasi itu harusnya seperti apa sih Bu, atau mungkin kayak gimana? Oh, oke. Kalau yang buat yang sekarang ini lagi belajar organisasi ya? Iya. Lagi belajar organisasi, ya oke. Jadi yang pertama mungkin yang bisa saya pesankan gitu ke teman-teman. Pertama adalah habiskan jatah gagal teman-teman selama jadi mahasiswa, terutama belajar organisasi. Karena itu nggak diajarkan di kelas. Jadi teman-teman bisa trial and error gitu kan. Bisa coba perbaiki, coba evaluasi, perbaiki dan sebagainya. Dan itu tadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa itu tuh harus ada jenjangnya. Teman-teman harus sudah bisa menguasai manajemen diri dulu, kemudian belajar tentang gimana manage kegiatan atau event, ya kan? Baru kemudian kita belajar bagaimana memanage sebuah organisasi. Karena kalau ngomongin organisasi itu panjang, banyak macamnya. Nggak cuma ngomong event aja, event kan bagian kecil. Ya, mulai dari ketika kita sudah masuk dalam organisasi itu kita perlu menentukan departementalisasi staffing, gimana kita bisa membentuk departemen divisi, itu gimana, itu kan nggak terus tahun lalu divisinya udah 5, kita bentuk 5 lagi, kan nggak mungkin gitu. Iya, menyesuaikan. Nah, analisis kondisi organisasi dapat kan di mata kuliah juga. Di sistem informasi itu ada Bu. Betul, itu bisa diimplementasikan dan itu harus bisa combine ya antara akademik dan non akademik tadi. Dan sifatnya adalah jangan jangan takut untuk mencoba belajar hal baru. Mumpung masih mahasiswa. Kalau udah di luar dunia perkuliahan atau di pasca kampus, itu resikonya lebih besar. Salah melakukan sesuatu, efeknya ke organisasi atau perusahaan bisa dipecat tuh. Atau paling tidak misalnya diturunin gajinya nih, dipotong, ya kan? Mahasiswa apa resikonya? Nggak sebesar itu kan? Iya. Nah itu. Jadi kalau teman-teman belajar organisasi, ya harus mau explore, harus mau cari, aku bisa dapat apa nih? Aku bisa mengembangkan soft skill apa nih dari organisasi ini? Aku pengen bisa lebih banyak ngomong di depan orang, atau aku bisa problem solvingku bisa lebih bagus daripada sebelumnya. Itu harus punya motivasi dulu gitu. Kalau cuma sekedar ngikut aja arus, ngikut alir gitu ya, aliran organisasinya mau kemana ya kemana, nggak ada tujuan yang jelas, nggak ada yang mau dikontribusikan di situ, ya akhirnya selesai organisasi nggak dapat apa-apa, kayak merasa kemarin tuh 1 tahun wasting time ya kayaknya ya gitu. Lebih baik aku bisa pakai buat kerja misalnya, atau buat magang, buat apa, tapi nggak mendapatkan apa-apa karena itu tadi. Tidak Kembali melihat ke motivasi. betul niat motivasinya ya, dan itu tadi harus mau belajar, mau terus mencoba, habiskan jatah gagalnya itu saat mahasiswa, cari sebanyak-banyaknya potensi yang bisa didapatkan dari berorganisasi itu. Nggak cuma event loh ya, nggak cuma program kerja, banyak ya, gimana ngelola SDM, gimana menggerakkan orang, memotivasi orang, mengatur SDM, jumlah SDM dalam sebuah divisi departemen, itu kan soft skill semua itu. Nggak ada kan di perkuliahan diajarinnya secara spesifik, itu nggak ada. Gitu. Cuma di Betul. Nah itu harus teman-teman harus berani explore, mau mencoba, gitu, Mbak Naya. Oke, jadi kesimpulan untuk podcast kita pada hari ini bahwa untuk teman-teman mahasiswa yang mencoba atau udah ada nih di dalam organisasi, itu pertama motivasi,
niat dan habiskan jatah gagal kalau kata Bu Grandis. Iya betul. Terus di organisasi itu bukan cuman hanya program kerja saja, tetapi kayak manajemen organisasi, strategi ataupun keberhasilan organisasi itu harus dipikir lagi. Iya betul, iya. Mungkin itu saja perbincangan dari podcast kali ini. Semoga podcast pada hari ini tuh dapat menambahkan ilmu ataupun pandangan yang baru, yang positif tentunya buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Grandis. Saya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah memfasilitasi. Selaku dosen sistem informasi yang sangat inspiratif. Amin. Oke, mungkin itu saja. Saya Kanaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.